can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi bersama Wong Ganteng. Dan sebelah ini juga istimewa. Hari ini ngobrol ya Dewi kan? Iya, ngobrol-ngobrol. Ngobrol cerita-cerita ya. Iya, Dari- curhat. curhat bemilan. Lunda sih. Iya. Ini salah satu anggota luar biasa, penggerak, pelopor, Oh. pejuang. Boleh dikenalkan? Digocek lah. Nah, aku sih Oke. gocek yo pegel ganti ya. Oke. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra dari BTMNB Pilar. Sebuah organisasi dari BTMNB yang tergabung di Aliansi Pilar. Ngomong apa iki, Kak? Dewi ini ngomong Jawa. Oh, Ngomong apa ngomong Jawa? nek Jawa halus Gak usah. enggak usah ya. Jawa cangkruan. Jawa iya. Berapa tahun sudah di sini? Kira-kira tahun 2013 sampai sekarang berapa tahun ya? Sama berarti. Iya sama ya. Ya 7 tahun. Oh, 7 tahun. 7 tahun ya. Sama di sini 7 tahun. 2013 1 November saya masih. Aku 2003. Jadi memang 13. Keliru. 3 tambah belas. Iya. Tibake 3 tok. Keliru. Soalnya guyon 2003 gendeng aku tas Iya. lulus ah. Wis cangkruk nangge. Nah, Gendeng 2003, 17 tahun, guys. yap. Gak pegel dah sama nang ini. Kalau bahagia ya ada bahagia, ada susah. Tapi karena selain ada kebutuhan, juga ada selain di sini juga ada kenyamanan daripada di Indonesia. Wah, menarik. Iya. Kenyamanan, men, kenyamanan. Sisi mana kenyamannya? Boleh. Nyamannya di mana sih? Di bagian apa sampai merasa nyaman itu? Nyamannya di sini tuh kita bisa berteriak dengan harapan sesuai keinginan kita. Oh, jadi lebih bebas ya? Iya, lebih Tidak bebas. banyak terikat Benar. norma, aturan dan apapun yang menghalangi. Betul. Bisa jadi salah satu itu ya? Bisa. Secara positif atau secara negatif? Pasti yang positif dong. Oke, siap. Jadi lebih free. Makasih, Iya. Mbak. Sehat selalu. Semoga cepet langsing. Weh. Jos. Jadi itu ya. Berarti 17 tahun itu sebagai ukuran bahwa sampean bisa merasakan sesuatu yang benar-benar hidup di sini ya. Benar. Lebih hidup di sini. Iya. Salah satunya. Salah satunya ya. Nah, salah 2, salah 3-nya ada juga kan? Ada. Tapi nggak salah semua ya. Yo, ada penuh lah. Terus Iya, yang iya. tadi bergerak di organisasi ya. Kalau organisasi masih baru-baru beberapa tahun sih. Kalau awalnya 3, nggak 4, 5 5 tahunan. 5 tahun. Heeh. Sebelumnya Sebelumnya aku sebenarnya nggak ada kegiatan nih, Kang. Awalnya kita nggak berkegiatan seperti biasa aja karena aku belum mengenal tentang organisasi awalnya. Dan yang kedua, aku ikut di fashion, ikut di pokoknya dunia itu. iya Yang dunia. fashion lah, yang pokoknya cantik, pokoknya keren, Iya. menarik, Iya, perform, Iya. segalanya serba wow. Terus? Aku ikut di fashion tahun 2011. 2011 di fashion sampai 2015. Dan 2003 ke 2011-nya biasa. Biasa. Karena liburnya juga biasa dan aku juga belum memahami tentang hak perburuan, apalagi fashion dulu juga belum. belajar. Belum. Tapi tertarik dulu di fashion Mm-mm. karena kelihatannya itu menarik. Iya, karena memang dulu kan awalnya nggak kenal hal apa, terus kenal temen dan mengikuti karena sebagian dari hobi dulu dari zaman dulu cita-citanya adalah pengen jadi model awalnya sih. Tapi karena keadaan sesuatu hal yang sekolah model pun di Indonesia kan sangat mahal banget ya. Wah, iya, masuk. Iya. Baik, kok. Nah, jadi dari sini
selain membantu keluarga untuk kebutuhan kita sendiri, dan kita tidak ingin merepotkan keluarga, itu adalah salah satu yang pertama. Jadi aku kesini itu masih kecil ya zaman dulu ya. Iya, 2003. Iya, 2003. Heeh. 2000. Iya. Aku baru lulus loh sekolah. Lulus sekolah apa itu, Kang? Apa? SMA? 3. Oh. D3 Iya. saya lulus 2003. Terus sekarang umur 2000 berapa ini sekarang? Paling 23. Guys. Ya, alhamdulillah aku 18 kali. Hai. Gak apa-apa. Ngomongin umur serius Abid ngomongin Iya, umur. bener. Jadi itu ya masuk ke fashion, kemudian setelah di fashion kenapa ditinggalkan? Kalau di fashion dulu itu sebenarnya begini, Kang. Bukan bangga ya. Dulu waktu fashion itu awalnya sih nggak dapat juara, atau kita nggak menginginkan juara atau apa, karena kita sendiri kan dipakai orang awalnya ya. Terus kita sendiri juga debut, bikin baju sendiri, terus fashion sendiri. Lebih ke kreativitas. How to make your performance perfect. Awalnya seperti itu. Nah, tapi karena ngerti nggak gue, Rek? Looks like look ceblok. Terus Nah, karena semakin hari semakin apa, kita sering menang, Kang. wah, masuk ya. Sering menang juara 1, juara 2, juara 3 ya, pasti itulah. Oke lah. Bukan apa ya, dibilang sombong atau apa, sebenarnya aku nggak pengen menunjukkan Nggak, hal di sini ini. sombong juga boleh kok. Iya, sombong dikit Nggak gitu dilarang kok. Di tempatnya wong gandeng sandonya Iya. boleh kok sombong. Jadi Nggak nggak sih. apa-apa. Lo nggak apa-apa. Kan namanya prestasi kan. Iya, Dan iya. itu kita bicara masa lalu kan. So fine. Iya, Karena iya. yang kita bicarakan lebih poinnya adalah ke depan gitu. Ya, Itu awalnya gitu. prestasi. Iya, itu sebuah Saking banyak prestasinya belenger gitu kan. Enggak. kalau melenggar enggak, Oh, lebih ingin ngasih kesempatan untuk yang baru. Wah. Iya. keren. Ya, awalnya dulu adalah aku dulu kenal Sumber juga ketua BTM. Sebelumnya malah. Ya, sebelumnya ketua dia ketua Lama dia BTM. ketua berarti. Iya, sangat lama. Kawan berarti, ya. Sumber sebelum aku gabung di BTMNB itu adalah BTM, belum BTMNB. Kalau sekarang ditambahi B gitu aja. Kalau dulu BTM gitu. Nah, sebelum kenal dia memang aku di fashion, dan aku semakin kenal dia semakin mengerti tentang perburuan. Jadi aku semakin tertarik untuk lebih membantu kawan-kawan buruh migran. Yang dulunya memang sengaja tidak ikut di fashion lagi, dan bukan meninggalkan atau melupakan fashion, enggak, Kang. Lebih ke Ya silakan lah. kalau ada wis kadung blenger, wis kadung akeh. enggak melengar. Enggak melengar. Berarti kalau suatu saat diajak ke fashion lagi, jiwanya itu bisa muncul lagi nggak? Sebenarnya jiwa fashion itu Masih ada? Masih ada. Oh. Jiwa fashion itu sebenarnya masih ada, dan suka fashion itu masih ada. Masih tetap ya? Masih tetap. Cuman sekarang lebih mengurangi dan tidak meninggalkan loh ya, Kang. Oh. Tidak meninggalkan fashion, tapi lebih mengurangi dan lebih mementingkan kegiatan di lapangan. Seperti itu. Awalnya sih, Begitunya. aku nggak tahu. Kalau awalnya dulu kita di fashion ya, Kang, di panggung nggak panas, semua ber AC, dan kita semua serba keren. Yes. Nah, habis gitu kita di lapangan. Jadi kayak kita tidur terus langsung seperti ini. Oh, jadi 180 derajat Nah, bergeser. benar, kita harus adaptasi dengan kawan-kawan buruh migran, adaptasi dengan kawan-kawan seperjuangan organisasi, terus adaptasi di lapangan yang panas, yang dulu bersih sekarang lecet. Oke. Nah, jadi Fine. ya ini nggak semudah kita langsung bisa, karena jiwa kita masih dulunya di fashion, terus langsung hal seperti ini kan nggak langsung kita langsung bisa gitu ya. Jadi kita perlu belajar adaptasi menghadapi kawan-kawan yang lain, sifatnya, sikapnya, dan berjuang itu seperti apa. Oke. Nah, dari situ yang membuat aku tertarik, semakin aku masuk semakin aku bangga di dalam itu adalah saat aku melihat kawan buruh migran terkena kasus dan kita bisa membantunya. Bukan prestasi. Ya, itu yang membuat aku itu merasa bahwa aku bisa. Iya, yang membuat I aku can fight. merasa bahwa wah, ternyata menolong orang itu begini rasanya. Menolong orang itu berkegiatan yang dengan keringat kita seperti ini, yang itu yang membuat aku itu semakin mantap di dalam organisasi gitu.
Dan aku juga tidak meninggalkan fashion. Kalau memang masih ada fashion, nah nggak masalah. Asal Ayo. itu tidak mengganggu kegiatan organisasi. Gitu ya. Iya, aku lebih menomorsatukan organisasi kalau sekarang. Berarti ketika ditanya di Mm-mm. organisasi benefit apa, keuntungan apa Mm-mm. yang sampean dapat, ya rasanya bangga sama puas gitu aja. Keuntungan yang aku dapat dan yang paling membuat aku percaya diri itu adalah aku memahami hak-hak perburuan hukum di Hong Kong. Jadi aku bisa menolong diri aku sendiri, melindungi diri aku sendiri, dan membantu kawan-kawan buruh migran di Hong Kong. Itu yang membuat aku, ini adalah salah satu kebanggaan tersendiri buat aku sendiri. Gitu. Karena masih banyak kawan-kawan yang awam ya, Kang. Kawan-kawan yang awam nggak tahu apa-apa, dan Mengalami aku yang pernah sudah mengalami hal yang nggak tahu apa-apa, hal yang mengalami dulu pernah di luar, hal yang pernah dulu juga pernah ditangkap polisi, hal yang semua yang aku alami itu sudah aku alami gitu loh, Kang. Jadi sekarang itu aku jadi merasa kenapa aku nggak memanfaatkan hal ini untuk berjuang. untuk perjuangan gitu. Jadi aku lebih suka kalau melihat kawan-kawan buruh migran yang merasa bahwa alah organisasi itu apa gitu ya. Banyak kawan-kawan buruh migran seperti itu. Sebagian ada yang seperti itu, sebagian ada yang suka dan gak suka. Itu aku rasa itu Wajar. privasi masing-masing, karena mungkin kamu sendiri belum pernah mengalami hal yang belum pernah kamu alami gitu. Jadi aku berpikirnya ke setiap orang itu aku nggak pengen negatif. Jadi aku berpikirnya kamu mau percaya juga aku Silakan. bangga. Kamu nggak mau percaya, ya itu mungkin belum Ya, waktunya. saya lakukan ini. Iya, Jadi benar. nothing tulus. Yes, Tidak ada sesuatu yang berkurang ketika kita melakukan sesuatu. iya benar. Nggak sulit loh, nggak gampang dan nggak banyak orang bisa ngelakuin hal-hal seperti itu loh ya. Iya. Tapi kenapa sampean Mm-mm. sekali lagi ini sesuatu yang diperjuangkan itu sesuatu yang abstrak loh ya. Iya, Iya kan? iya benar. Ini benar. Kalau orang normal ya, kalau memperjuangkan uang, Iya. memperjuangkan masa depan, Mm-mm. memperjuangkan cita-cita, Mm-mm. ya memperjuangkan apa yang menjadi prestasi kan. Iya. Orang lihat kayak tadi fashion Iya. juara kan diakui pengakuan. Nah, Mm-mm. ini memperjuangkan hak-hak, ya kan? Iya. Memperjuangkan agar mereka itu bisa memahami Mm-mm. tentang apa yang seharusnya mereka dapatkan dan enggak. Mm-mm. Dan ini kan bukan menjadi apa ya, prestasi menurut saya kan bukan menghasilkan prestasi, Iya. dan mungkin malah aku juga nggak ngerti ya uangnya ada apa enggak. Iya. Kok mau gitu loh. Itu yang menjadi kenapa sih saya harus bertanya kepada kalian ini gitu. Kenapa? Gak ono untungnya lho, gak ono duitnya lho. Iya, benar. Nulungi wong tok lho. Paling Iya. kok terima kasih lho. Iya. Kok bisa gitu loh. Sebenarnya rasa terima kasih dan rasa membantu kawan-kawan yang bisa lulus dan terbantu itu adalah sebuah bayaran yang terbesar bagi kita sendiri. Sebenarnya ini rasa ini itu sebenarnya adalah suatu apa ya, Kang? Celengan. Celengan yang kayak kita sendiri akan nggak bisa mendapatkan dengan mudah. Meskipun kita mencari uang saja, kita bisa bekerja 1 bulan sekali mungkin kita dibayar Ya. gitu ya. Tapi tidak dengan hal-hal yang membantu kawan-kawan sehingga kita itu punya pikiran Tuhan, ternyata orang itu masih ada yang lebih buruk dari kita. Gitu. Luar biasa. Hal-hal rasa syukur lebih gede ya dengan Iya. melihat kenyataan dan fakta Benar. kasus dan ABCDEF. Iya, benar. Membuat kita ngerasa bahwa sing luwih nemen masih banyak, Iya, dan aku benar. masih lebih enak. Lebih enteng. Luar biasa. Ini one point ya. Jadi aku ngomong sama orang-orang kayak gini nih one point, dan aku nggak kepingin apa ya, sekali lagi ini bukan expose atau ini bukan, tapi kalian semuanya tahu ya, memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya nggak value-nya, nilainya itu cuma dirasakan di dalam diri. Iya. Nggak bisa dibuat gembor-gembor. Jadi opo sih sing dibangan? Kono wis mari tak tulungi akhirnya menang kan? Yo opo gitu loh. Iya. Asik.
Benar, Wong benar. karo gitu kan. Iya, iya. Nah, luar biasa. Tapi nggak perlu ditunjukkan sih hal-hal seperti itu Ya, sebenarnya. saya kan Heeh. saya berbicara Heeh. logikanya Iya. manusia ketika melakukan sesuatu hal, Mm-mm. ya kan reward atau penghargaan orang lain itu kan kadang-kadang menjadi tolak ukur. Iya, Ya, benar. tapi sudah nyampe ngobrolnya di sini. Sampean sudah menyampaikan hal yang seperti itu dan itu nggak banyak orang yang bisa seperti itu. Terus pertanyaannya Ya. lagi, sampai kapan? Until when? Eh, Hal-hal kayak gini nih sampean lakukan dan kehidupan buat diri sampean sendiri apakah juga sudah di prepare? Sebenarnya kalau kehidupan untuk diri sendiri itu di sisi lain kita berjuang, di sisi lain kita berjuangnya pun itu kita tidak tahu sampai kapan. Karena kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi besok, untuk kita sendiri kita tidak tahu. Tapi kita tetap berusaha, meskipun kita berjuang di sini, kita lama di sini, tapi kita jangan melupakan keluarga. Itu saja. Kita tidak melupakan keluarga, kita tetap ngabarin keluarga, kita tetap apa yang perlu kita berikan untuk keluarga, dan diri kita sendiri kita harus tetap punya. Ada anggarannya sendiri. Iya, ada. benar. Terus until when? Aku Setahun, tidak 2 tahu. tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 Aku tahun. tidak tahu ya ini kapan, karena aku sendiri nggak ngerti apa yang akan terjadi besok. Apakah aku besok tiba-tiba aku pulang, atau tiba-tiba aku besok memutuskan untuk ada suatu hal yang membuat aku sendiri pulang, Harus entah itu keluarga, entah itu apa. Aku tidak tahu itu entah sampai kapan. Tapi yang pasti Just do untuk untuk sementara saat aku di sini, aku ingin melakukan hal yang terbaik. sebisa dan semampu yang kita berikan. Benar. Luar biasa. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan kita di rumah majikan, ya di rumah majikan. Saat kita libur, gunakan hal-hal yang positif untuk diri kita dan orang lain. Kalau aku sih seperti itu. Berarti kalau ada orang bicara bahwa urip iki nek gak duwe duit ya apa namanya sia-sia atau apa. Iya, benar. Berarti kalau seperti itu terus saya berbicara sama sampean dengan cara berpikir yang tadi, money is not all. Jadi uang itu bukan segalanya kan? Iya, menurutku juga gitu. Sangat lah. Kita sebenarnya Suangar gitu. bukan kita nggak mau uang ya. Suangar rek. Terus Bukan kita nggak mau uang ya, ingat itu. ya, tapi uang itu bukan segalanya. Iya, benar. Tapi ketika seseorang bisa ngerasakan apa yang kita lakukan, itu value, itu nilai. Tapi enggak value itu nilai. Jadi nilai itu sebuah nilai. Enggak banyak orang-orang yang mempertahankan nilai dan enggak banyak orang-orang yang memperjuangkan nilai, ya enggak? Iya. Nah, nilai-nilai gitu kan, suangan. Tapi hidup juga harus berjuang loh, Kang. Maksudnya Iya. harus berjuang gitu ya. Hidup itu juga harus berjuang. Ya I know, maksud saya begini. ADW ki ngene lho. Melakukan sesuatu yang bukan secara faktanya, bukan buat kita, tapi tadi kan bilang itu sebuah tabungan ya kan. Iya. Next episode gitu loh. Berarti kalau itu tabungan buat kita next episode, berarti kan nilainya nanti kan. Iya. Nggak nilai sekarang, dan itu nggak banyak orang yang bisa seperti itu. Oke, satu hal, kalian tahu gak bahwa buat orang-orang yang kayak gini, uang bukan segalanya loh ya. Luar biasa. Aku seneng nek sing tak jak omong wong-wong koyo ngene. Sing gak mau mikir duit, awan isuk sore duit ya. Benar. Bener nggak? Selain duit ya ngomong ra enek gunane. Iya, betul. Itu Tapi ya nggak apa-apa, itu hak. ya itu Hak dan cara berpikir mereka. Ya, benar. Tetapi yang jelas ketika kita ingin melakukan sesuatu di mana sesuatu itu punya nilai dan orang lain ikut merasakan apa yang kita lakukan, itu lebih dari sekedar hanya uang ya. Iya. Jangkrik sewangar guys. Seben- Asli loh. Terus piye ngomong mulai? Bukan berarti kita nggak mau uang, kita mau uang. Iya, maksud saya aku ngerti. Gak enek menungso sing gak doyan duit ya. Diputer. Loh iya bener, enggak maksud saya begini loh. Lah saiki nglakoni lho dhewe mbelo. Misale arek duwe kasus kan, terus dibelo ya kan. Terus opo sing paling akeh menurut sampean? Terima kasih kan. Ya, cukup. Sangar guys gitu loh. Mau matur suwun aku wis ditulungi ya. Iya. Terus sudah cukup sama-sama gitu. Ya wis, bah kowe sesuk golek aku wis gak urusan. Iya. Wis celenganku wis oke cukup. Dengan hanya dia terima kasih itu masuk celengan. Sudahlah. Dan memang kayak gitu. Iya memang.
karena memang kita di organisasi ya banyak kawan-kawan sebenarnya, karena kita kan menyebar nomor ya, menyebar brosur, menyebar nomor kegiatan kita dan bagaimana cara kita menolong. Banyak kawan-kawan buruh migran itu yang mencari kita. Setiap kali ada WA, setiap kali ada telepon seperti itu, kita kan melalui WA membantu mereka juga. Dan hari Minggu bisa ketemunya. Kalau memang pas hari biasa kita bisa ketemu, ya kita hari biasa kita ketemu gitu ya. Tapi ya dengan cara ini adalah salah satu cara untuk membantu kawan-kawan buruh migran yang tidak mengerti tentang hal-hal ini. Jadi setiap kali mereka WA, entah itu tengah malam, entah itu pagi, entah itu siang, entah itu seperti apa, kita tetap membantu kawan-kawan buruh migran. Iya. Menyampaikan apa yang kita bisa ya. Iya, menyampaikan bagaimana cara mereka yang mereka tidak bisa. Meskipun kita harus menunjukkan jalan, kita juga harus, ya Mbak belok sini, ya ke sana, harus seperti ini. Ini harus dilakukan dengan sangat, guys. Ya memang ini adalah suatu kegiatan kita dan ini adalah salah satu hal yang tak ambil sendiri sesuai dengan pikiran dan hati sendiri. Oke, yes. Sekarang dari apa yang sudah sampean lakukan dan sampean semakin ngerasa bahagia dengan apa yang dilakukan itu, ada nggak sesuatu sesuatu yang sampean rasakan, ibaratnya ya, aku biar nolong iki, terus kemudahan dalam hidup sampean itu ada nggak? Zaman dulu. Nggak ada nggak? Jadi gini loh, kan sampean nolong kan? Yo, mbuh yo apa carane ta? Dia ada masalah kan? Oke, kita bantu blek. Otomatis sudah dia kebantu kan? Nah, di dalam dirinya sampean sendiri, apakah pernah ada sebuah persoalan atau permasalahan yang berat dan akhirnya sampean juga ditunjukkan jalan gitu loh, entah siapa, entah bagaimanapun, ada nggak rasa yang seperti itu gitu? Oke, kalau masalah hal-hal seperti masalah kehidupan pribadi kan pasti ada tuh. Ada. Kalau masalah pribadi sih, aku lebih fokus ke aku sendiri bisa menjalankan dengan keluarga ya, Kang. Kalau masalah pribadi, entah kehidupanku sekarang seperti apa, aku lebih suka menjadikan hal pribadi ini untuk sebuah pelajaran. Enggak. Jadi, I know. Maksud saya itu adalah kita kan melakukan hal-hal yang baik ya di depan. Terus ada yang membantu kita. Terus suatu saat diri sendiri kita terjatuh. bukan hal yang itu, hal yang lain atau suatu problem gitu loh. Terus tahu-tahu ya udah deh. Gua bantuin lo. Kayak gitu loh. Bantuin akunya. Gitu. Atau nemukan jalan sendiri misalnya. Oh ya ternyata aku harus ke sana. Oh ternyata harus ke sana. Dulu sebelum kenal fashion, sebelum kenal organisasi, karena memang aku di luar kan. Jadi aku di luaran gitu ya. Karena aku sudah dulu pernah aku keluar dari majikan dan aku memilih di luar. Tidak mengambil jalan yang disarankan untuk kawan-kawan gitu ya. Dan aku di luar itu bagaimana merasakan aku tidak punya apa-apa. Tapi ketika aku dibantu oleh mereka tanpa mereka imbalan dengan menyarankan untuk lebih baik kamu kembali ke Indonesia. Dan hal ini itu adalah sebuah dorongan yang dulunya aku bebas, berpikirnya aku tidak berpikir lebih, berpikirnya aku adalah aku penting, bangga, dan aku senang, oke lah. Aku mau melakukan ya apa? Aku tidak berpikir tentang keluarga, aku tidak berpikir dengan sahabat, teman atau bagaimana, yang penting aku sendiri ada. Dulu awalnya seperti itu aku. Kenapa aku sekarang ada perubahan ini semua juga karena awal-awal yang dulu pernah saya alami. Gitu. Jadi kenapa aku menjadi diri sendiri, kenapa aku harus merubah aku? Jadi hal yang pernah tak alami hal dulu itu adalah salah satu orang membantuku dan memberi saran bahwa kamu harus pulang. Kamu pulang. Ada yang memotivasi, ada yang mendorong untuk kembali ke sebagaimana mestinya. Dan akhirnya oke jalannya. Aku pulang dan aku kembali ke Hong Kong itu dari nol lagi kan. Dan aku potongan 7 bulan lagi. Seperti yang dulunya aku under pay ya, tahun yang dulu. Ya tahun. Under pay, terus aku gabung lagi, masuk lagi ke sini kan. Aku juga butuh bantu loncatan kan, karena aku setelah keluar di sini kan aku tidak mudah ke sini. Nah dari situ
Aku yang membuat aku bahagia itu adalah keluarga tetap mendukung. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan itu adalah keluarga tetap mendukung. Jadi aku kesini dengan kantongan ini kan, aku pernah dibantu orang dan aku juga harus bersikap positif dengan keluarga, dengan sahabat. Apa artinya sahabat? Dan harus merubah diriku sendiri untuk lebih dewasa dan bersikap pesimis dan positif. Oke, mantap. Pelajaran penting buat teman-teman ya. Sekali lagi, tidak harus segala sesuatu ukurannya uang, tidak harus segala sesuatu yang ukurannya materi, tapi masih ada ternyata manusia yang bisa ngelakuin sesuatu hal di mana hal itu nggak berorientasi terhadap materi, duit dan ABCD, tapi justru bangga dan bahagia ketika dia bisa bantu orang banyak dan memberikan jalan atau pertolongan kepada orang-orang yang memang tidak tahu jalannya. Istimewa, luar biasa, friend. Malam hari ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat teman-teman ya. Sekali lagi, kita mau ngapain lu denger silahkan, lu pakai monggo, lu nggak peduli juga kami tetap jalan. Kalian mencibir buat kita itu justru menyulut bara api buat kita lebih semangat kita. Jadi intinya kita itu di umba gak teles, di PP gak garing guys. Mamel. Jadi sakar PDW. Yang terpenting hal yang kita lakukan hal yang baik. Oke, terima kasih Mbak Indra Istimewa, tamu saya hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menemukan orang-orang kayak sampean lebih banyak lagi, sehingga di dunia ini akan sekali banyak pertolongan buat siapapun. Banyak yang seperti itu kan sebenarnya. Banyak ya? Ya, banyak kawan-kawan yang seperti itu. Kalau memang cuman mereka tidak mempublikasikan dan mereka mempunyai hati yang seperti apa, itu banyak sahabatku yang seperti itu sebenarnya. Sekarang di saat posisi aku di organisasi ada sahabat yang seperti itu dan banyak mereka yang memotivasi. Selain hal aku yang dulu, permasalahan yang dulu, sebenarnya kawan-kawan di organisasi itu ada banyak kawan-kawan yang memotivasiku. Jadi aku di sini di organisasi aku juga belajar dari mereka. Bagaimana mempunyai prinsip, mencari jati diri sendiri, prinsip untuk Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop.